juga dioperasikan guna kepentingan secara bersama-sama. Ada pula mengatakan bahwa koperasi merupakan sebuah badan hukum yang dibentuk atas beberapa asas kekeluargaan, di mana untuk tujuan dari koperasi adalah untuk mensejahterakan para anggotanya. Ciri-ciri dari koperasi. Yang pertama, para pemilik koperasi bisa berupa perorangan atau badan hukum koperasi. Yang kedua, semua kewenangan dan kebijakan koperasi sudah ditetapkan melalui rapat keanggotaan. Yang ketiga, semua kekuasaan tertinggi dalam kehidupan koperasi adalah rapat anggota. Yang selanjutnya, semua pengurus bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan sebuah koperasi. Yang kelima, anggota koperasi bertanggung jawab terhadap semua kewajiban dan risiko yang telah terjadi. Yang keenam, terdapat beberapa perangkat organisasi. Yang ketujuh, koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi. Yang kedelapan, koperasi mempunyai peran sebagai tulang punggung perekonomian suatu negara. Yang terakhir adalah semua modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Fungsi dari koperasi. Fungsi koperasi diantaranya membangun dan meningkatkan potensi ekonomi dari para anggota dan juga masyarakat secara umum, sehingga kesejahteraan sosial bisa saja terwujud dalam membangun koperasi. Saya akan lanjutkan tentang materinya pengertian yayasan. Pengertian yayasan adalah sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Yayasan memiliki kekayaan tersendiri dari berbagai macam sumber. Yayasan ini sifatnya tidak memiliki anggota. Nilai dari tujuannya, yayasan tidak mencari profit atau keuntungan. Yayasan selanjutnya memiliki kewenangan untuk mendirikan sebuah atau beberapa buah badan usaha sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki oleh yayasan. Ciri-ciri yayasan. Yang pertama, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum bisa berperan sebagai landasan dari keberadaan yayasan. Poin 2, berbeda dengan badan hukum lain, yayasan memiliki sebuah pengakuan yang tergolong menjadi salah satu jenis badan hukum yang sampai saat ini belum memiliki landasan yuridis yang cukup kokoh. Poin 3, adanya proses pemisahan yang ditujukan untuk berbagai tujuan seperti tujuan sosial, tujuan keagamaan, dan tujuan kemanusiaan. Selain itu, ada tujuan lain seperti tujuan wiralaba dan tujuan lain yang dapat membentuk yayasan dengan tujuan yang lebih ideal dan profesional. Fungsi yayasan. Poin yang pertama, yayasan dibentuk dengan tujuan jelas. Yang ini untuk mencapai tujuan sesuai dengan bentuk awal didirikannya sebuah yayasan. Ketiga, tujuan tersebut adalah sosial, manusia, dan agama. Yayasan. Poin 2, yayasan cenderung harus memiliki sifat yang sama dengan bentuk dari yayasan tersebut, seperti contohnya sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Poin 3, semua tujuan dan maksud ke depannya mengenai seperti apa yayasan akan berjalan dan jalan apa yang yayasan tersebut lalui haruslah dicantumkan dalam AD dan ART atau biasanya disebut dengan anggaran dasar yayasan. Nah, selanjutnya badan usaha milik negara yang disebut dengan BUMN. PT lebih sederhana dalam pemantauan dan kepatuhan karena pemegang saham terbatas. Sementara dari TPK harus mematuhi regulasi pasar modal dan memiliki tingkat transparansi yang tinggi. Terus yang terakhir yaitu manajemen dan pengadilan. PT memegang saham memiliki keadilan yang lebih besar terhadap manajemen perusahaan. Sementara TPK sekitar lingkungannya, masyarakatnya. Kalau badan usaha perorangan, kalau contohnya seperti tadi UMKM, mikro itu dia memberikan
dari yang sudah dibawain materinya tentang perdagangan oleh teman-teman kita dari Komisi 4. Kenapa sih perlu diciptakan hukum ekonomi dan bisnis atau hukum dagang untuk melindungi sebagai pelaku ekonomi dari hal-hal curang yang mungkin saja dilakukan oleh pihak lain. Mungkin kalau misalkan teman-teman pernah dengar ada kasus perebutan nama brand, itu terjadi oleh Ruben Onsu, yaitu memperebutkan brand merek ayam geprek.